Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan saya sendiri, next. Diananda BP 211052-2028 dan rekan saya Insun Fakih Wijaya 2105-22031. Saya Nabila dengan BP 2110522-035. Oke, next. Baiklah, dalam presentasi kali ini yang membacakan pertama kali adalah saya sendiri. Yaitu ada PT dengan kepanjangan perseroan terbatas. PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam pendirian usaha PT, diwajibkan ada minimal 2 orang yang terlibat, baik itu WNI ataupun WNA, di mana masing-masing memiliki bagian saham. Pengurusan PT dilakukan oleh direksi yang dipilih berdasarkan RUPS, sementara pemegang saham tidak berwenang untuk mengelola mengurus PT. Next. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar 50 juta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal minimal PT tersebut, sebanyak 25% dari seluruh modal awal harus ditempatkan dan disetor penuh. Kendati demikian, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terbaru, ada kelonggaran dalam ketetapan modal minimum. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya dengan sarana terbatas yang secara sukarela bergabung bersama untuk mencapai ekonomi bersama, dan melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, memberikan kontribusi yang adil dari modal yang dibutuhkan, dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha tersebut. Ada 6 elemen yang terkandung dalam koperasi. Yang pertama ada perkumpulan orang-orang, yang kedua mempunyai tujuan ekonomi bersama, yang ketiga ada kontribusi modal yang adil, yang keempat bersifat sukarela, yang kelima berorganisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis, yang terakhir ada menanggung kerugian bersama serta menerima keuntungan secara adil. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh rekan saya Jason Falkeno Wijaya. Selanjutnya, ciri-ciri. Merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Berjuang untuk mencapai kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Merupakan kepentingan bersama seluruh anggota dan para anggota turut menyumbangkan karya serta jasa dalam rangka mencapai tujuan. Merupakan wadah demokrasi, ekonomi, dan sosial. Mengabdi pada kepentingan berkemanusiaan. Prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Bersifat sukarela serta terbuka bagi siapa saja yang bersedia untuk menggunakan jasa koperasi. Selain itu, setiap anggota juga harus bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial lainnya. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan dengan pengawasan para anggotanya sendiri, seluruh anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Semestinya tidak hanya berdasarkan besar modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tersebut, melainkan juga harus berdasarkan pertimbangan dan jasa usaha setiap anggota terhadap koperasi. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Karena sebagian modal dalam sistem koperasi merupakan milik bersama untuk kemanfaatan anggota, maka balas jasa terhadap modal yang diberikan pada setiap anggota juga terbatas. Yang kelima, kemandirian. Koperasi merupakan organisasi otonom yang dapat berdiri sendiri dalam melangsungkan aktivitas usahanya, tanpa bergantung pada pihak lain. Dilandasi oleh kepercayaan terhadap pertimbangan keputusan, kemampuan dengan rasa tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan anggota, maka koperasi akan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota, pengurus, beserta karyawan lainnya.
Hal itu bertujuan supaya mereka dapat melakukan tugas masing-masing dengan efektif bagi kemajuan koperasi. Prinsip koperasi. Yang selanjutnya ada kerjasama antar koperasi. Kerjasama ini dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, maupun internasional dengan tujuan agar koperasi dapat melayani para anggotanya secara lebih efektif dan juga untuk memperkuat gerakan koperasi. Fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila. Oke, selanjutnya itu ada BUMN dan BUMD. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Dasar hukum BUMN dan BUMD adalah dasar hukum pembentukan BUMN adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kalau dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tujuan pembentukan BUMN dan BUMD adalah satu, mengejar atau mencari keuntungan. Yang kedua, memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau jasa. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi. Yang selanjutnya itu adalah BUMDes. Artinya, suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan di mana selanjutnya dapat memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 Ayat 1. Ciri-ciri BUMDes adalah satu, badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama. Dua, modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat. Yang ketiga, operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada filsafat bisnis berbasis budaya lokal. Yang keempat, potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha. Yang kelima, laba yang diperoleh dari BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun. Yang keenam, fasilitas yang ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa. Yang ketujuh, pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, beserta anggota. Manfaat BUMDes yang pertama itu ada meningkatkan perekonomian desa, yang kedua mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, yang ketiga meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, yang keempat mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, yang kelima menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, yang keenam membuka lapangan kerja, ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi oleh BUMDes. Yang pertama, iklim usaha belum kondusif. Yang kedua, keterbatasan informasi dan akses pasar. Yang ketiga, rendahnya produktivitas atau teknologi yang rendah. Yang keempat, keterbatasan modal. Yang kelima, rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat.
Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membacakan hasil presentasi kita. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya kita akan langsungkan pada kelas berikutnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.